Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulandari dengan NIM 2023 31131. Di sini saya akan menjelaskan presentasi, yaitu website yang saya buat itu tentang sistem kecerdasan buatan untuk segmentasi pelanggan energi, yaitu Smart Energy Clustering, menggunakan berbasis algoritma K-means dan algoritma Shilhouts. Nah, yaitu saya menggunakan judul Smart Energy Customer Clustering System. Konsep produk AI yang saya buat pada project saya kali ini yaitu adalah Smart Energy Clustering, yaitu sistem ini merupakan solusi kecerdasan buatan yang berbasis machine learning yang dirancang untuk melakukan segmentasi pelanggan listrik berdasarkan pola konsumsi energi mereka. Dengan memanfaatkan data historia konsumsi energi, sistem ini mampu mengidentifikasi kelompok-kelompok pelanggan dengan karakteristik yang serupa. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan energi dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait distribusi manajemen beban listrik serta strategi pemasaran yang tepat sasaran. Teknologi ini juga mendukung efisiensi energi nasional dan juga transformasi digital di sektor energi. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengembangan produk. Tujuan ini merupakan produk ini merupakan bertujuan untuk memetakan pelanggan ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kebiasaan konsumsi energi. Dengan demikian, perusahaan energi dapat lebih mudah memahami perilaku pelanggan dan membuat kebijakan berbasis data. Selain itu, segmentasi ini juga mampu berguna dalam mengidentifikasi penggunaan energi yang tidak efisien dan juga mendukung kampanye hemat energi dengan pendekatan personalisasi. Lalu selanjutnya yaitu algoritma yang digunakan, yaitu di sini saya menggunakan K-means clustering. Algoritma utama yang digunakan dalam sistem ini, K-means clustering ini, yaitu algoritma unsupervised learning yang mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan kemiripan fitur. Setiap cluster memiliki centroid atau titik pusat yang menjadi representasi dari rata-rata data dalam cluster tersebut. Algoritma ini melakukan proses iteratif, yaitu penempatan data pada klaster yang paling dekat dengan centroid dan juga kemudian menghitung ulang posisi centroidnya hingga hasil stabil. Kelebihan dari K-means adalah kemampuannya untuk menangani data dalam jumlah besar secara efisiensi. Selanjutnya yaitu ada metodologi pendukung yang dimana elbow method dan juga Shilhouts score. Dalam menentukan jumlah klaster optimal, sistem penggunaan elbow method yaitu teknik yang memvisualisasikan nilai WCSS-nya yaitu within cluster sum of squares untuk setiap jumlah klaster dan memiliki titik atau tekukan sebagai jumlah klaster yang paling efisiensi. Selain itu, Shilhouts score digunakan untuk mengukur kualitas pengelompokan. Skor ini menunjukkan seberapa baik suatu data berada dalam klasternya dibandingkan dengan klaster lain. Nilai mendekati 1 menunjukkan pengelompokan yang sangat baik. Lalu selanjutnya yaitu ada pembuatan sistem atau feature engineering, di mana langkah awal dalam pembuatan sistem adalah pengumpulan dan pembersihan data konsumsi dari energi pelanggan. Data yang digunakan mencakup total penggunaan bulanan, konsumsi pada jam sibuk, lalu pola penggunaan terakhir pekan, dan fluktuasi musiman. Selanjutnya dilakukan proses feature engineering, yaitu merancang fitur-fitur yang mampu mendangkap perilaku konsumsi energi dengan baik. Data tersebut kemudian distandarisasi dan digunakan sebagai input untuk algoritma K-means tersebut.
Selanjutnya ada cara algoritma menyelesaikan masalahnya. Setelah data siap, algoritma K-means akan mencari pola tersembunyi di balik data tersebut. Pertama, sistem memilih sejumlah sentoroid awal secara acak, kemudian setiap pelanggan akan ditugaskan ke klasternya yang sentoroidnya paling dekat. Setelah itu, sentoroid diperbarui berdasarkan rata-rata data di masing-masing klaster. Proses ini tuh diulang hingga posisi sentoroid tidak berubah lagi atau konvergen. Hasil akhirnya adalah kelompok pelanggan yang memiliki kemiripan konsumsi dari energinya, sehingga analisis lanjutan bisa dilakukan untuk setiap segmennya. Lalu selanjutnya ada evaluasi dan visualisasi. Setiap proses clustering selesai, sistem menghasilkan visualisasi cluster dalam bentuk scatter plot dan statistik masing-masing cluster. Evaluasi dilakukan dengan menghitung Silhouette score untuk menilai aktivitas segmentasi. Skor tinggi menunjukkan bahwa data telah terbagi dalam kelompok yang baik. Minim kesalahan penempatan. Visualisasi ini memudahkan sta- stakeholder dalam memahami hasil analisis dan mengambil kebijakan yang lebih berbasis dengan data. Berikutnya di sini merupakan output uh, dari codingan Python-nya. Ini merupakan hasilnya. Lalu selanjutnya ini juga berupa hasil dari output dari codingan Python-nya. Dan selanjutnya saya akan menampilkan juga hasil output dari HTML-nya juga. Oke, kesimpulan dari presentasi saya yaitu sistem Smart Energy Clustering ini merupakan bentuk implementasi nyata kecerdasan buatan dalam mendukung efisiensi energi berbasis data. Dengan pemanfaatan algoritma K-means clustering, Elbow method, dan juga Silhouette score, sistem ini mampu mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik konsumsi energi mereka secara akurat dan efisiensi. Melalui segmen ini, perusahaan energi dapat memahami kebutuhan pelanggan secara lebih spesifik dan lebih detail, mengoptimalkan distribusi energi, serta merancang strategi layanan dan tarif yang tepat sasaran. Dan juga dengan demikian, sistem ini tidak hanya dapat berkontribusi pada peningkatan layanan dan juga penghematan biaya operasional, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan melalui manajemen energi yang lebih baik, cerdas, dan terstruktur, dan juga terukur. Sekian presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.